setelah suara Allah terdengar dari surga dan Roh Kudus turun saat baptisannya, Yesus tidak langsung tampil di hadapan banyak orang. Justru roh yang sama membawa dia ke padang gurun. Ini bukan kebetulan, melainkan pola ilahi. Sebelum pelayanan besar dimulai, selalu ada masa pengasingan. Allah memisahkan Yesus dari keramaian untuk mempersiapkan dia menghadapi penderitaan, penolakan, dan pertempuran rohani yang akan datang. Padang gurun adalah tempat sunyi, keras, dan tanpa kenyamanan. Dalam Alkitab, padang gurun selalu menjadi ruang perjumpaan antara manusia dan Allah. Di sanalah Musa dipanggil, Israel diuji, dan kini Yesus dipersiapkan. Padang gurun menyingkapkan isi hati manusia. Tanpa hiburan dan sandaran dunia, yang tersisa hanyalah iman dan ketaatan. Di tempat inilah Yesus memulai puasanya. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, mengikuti pola Musa dan Elia. Puasa ini bukan untuk membuktikan kekuatan fisik, tetapi sebagai penyerahan total kepada kehendak Bapa. Sebagai anak manusia, Yesus memilih merasakan lapar, lemah, dan rapuh, agar ia sepenuhnya masuk dalam pengalaman manusia. Puasa menjadi tanda bahwa ia tidak bergantung pada dunia, melainkan sepenuhnya pada Allah. Puasa Yesus bertujuan menundukkan keinginan jasmani, agar roh memimpin sepenuhnya. Dalam kelemahan fisik, kepekaan rohani justru dipertajam. Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi tipu daya iblis. Puasa bukan mengubah Allah, tetapi mengubah manusia. Dalam keheningan dan lapar, kehendak Allah menjadi lebih jelas, dan suara dunia menjadi semakin lemah. Ketika Yesus lapar, iblis datang. Ia tidak datang saat Yesus kuat, tetapi saat tubuhnya lemah. Inilah strategi lama yang terus dipakai hingga hari ini. Iblis tidak menunggu waktu nyaman. Ia menyerang di titik terendah manusia. Dengan suara licik, ia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Sebuah serangan halus terhadap identitas Yesus. Pencobaan ini bukan soal roti, melainkan soal prioritas. Iblis ingin Yesus menggunakan kuasa nia demi kepuasan diri. Namun Yesus menjawab dengan firman, "Manusia hidup bukan dari roti saja." Ia menegaskan bahwa kebutuhan jasmani tidak boleh mengalahkan ketaatan rohani. Hidup manusia tidak ditentukan oleh apa yang dimakan, tetapi oleh ketaatan kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan menawarkan seluruh kerajaan dunia tanpa salib, tanpa penderitaan, asalkan Yesus menyembahnya. Inilah godaan terbesar manusia, kekuasaan tanpa proses. Namun Yesus menolak. Ia tahu kemuliaan sejati tidak datang dari kompromi, tetapi dari ketaatan. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan cara dunia, melainkan dengan kebenaran dan pengorbanan. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu." Ia bahkan mengutip kitab suci. Ini pencobaan iman palsu, memaksa Allah bertindak demi pembuktian diri. Yesus menolak dengan tegas, "Jangan mencobai Tuhan, Allahmu." Iman sejati tidak menuntut tanda spektakuler, tetapi berjalan dalam ketaatan, meski tanpa sorotan. Dalam setiap pencobaan, Yesus tidak berdebat panjang. Ia tidak berargumen dengan logika manusia. Ia menjawab dengan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa firman bukan hanya bacaan, melainkan senjata. Yesus mengajarkan bahwa kemenangan rohani hanya mungkin terjadi jika firman tinggal dalam hati dan dihidupi dalam ketaatan. Ketika iblis meninggalkan Yesus, malaikat-malaikat datang melayaninya. Ini hukum rohani yang pasti. Setelah ketaatan, selalu ada pemulihan. Allah tidak membiarkan anak nia berjuang sendirian selamanya. Kesetiaan di padang gurun mendatangkan penghiburan surgawi. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan mereka yang setia. Kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi cermin kehidupan orang percaya. Kita semua memiliki padang gurun, masa sulit, kesepian, dan ujian iman. Di sanalah identitas kita diuji. Apakah kita tetap percaya saat lapar, kecewa, dan lelah? Apakah kita memilih jalan pintas atau tetap taat meski harus menunggu? Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi latihan ketaatan. Puasa mengajarkan kita berkata tidak pada daging dan ya pada Allah. Puasa memurnikan motivasi dan menajamkan kepekaan rohani. Dalam puasa, kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan sejati, bukan materi,
jabatan, atau pujian manusia. Iblis hari ini tidak selalu datang secara terang-terangan. Ia datang melalui kompromi kecil, tawaran instan, dan iman palsu. Tanpa firman, jemaat akan mudah jatuh, tetapi dengan firman, kita berdiri teguh. Firman Tuhan memberi hikmat untuk berkata cukup dan keberanian untuk berkata tidak. Allah sering membentuk karakter di tempat yang tidak dilihat orang. Padang gurun mendahului mimbar, kesunyian mendahului kemuliaan. Jika kita setia dalam perkara kecil dan sunyi, Allah mempercayakan perkara besar. Jangan remehkan proses tersembunyi, karena di sanalah Tuhan membangun iman yang kokoh. Yesus menang bukan karena ia menghindari pencobaan, tetapi karena ia menghadapinya dengan ketaatan. Jalan kemenangan bukan jalan pintas, melainkan jalan salib. Bagi jemaat hari ini, pesan ini jelas. Taatlah pada firman, setialah dalam ujian, dan percayalah bahwa Allah selalu menyediakan kekuatan setelah badai berlalu.